memahami berita, memahami wacana berasal dari bacaan kita yang akan kita mulai sejak dini. Kurikulum sastra, terus pembelajaran literasi itu harus digenjot dari awal untuk membentuk karakter dan sebagainya memang harus sejak usia dini. Anak yang mencintai bahasa ke depan akan mencintai bangsanya. Itu kenapa pelajaran sastra itu harus menjadi sebagian kurikulum besar di Indonesia ini. Halo Sobat JPPod, jumpa lagi di podcast bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Selalu saja banyak sekali isu-isu menarik, khususnya di Jawa Timur, yang tak henti-hentinya kita bahas dalam setiap episodenya di podcast Jawa Pos Podcast. Dan seperti biasa, selalu ada tokoh masyarakat, wakil rakyat. Siapakah yang saya hadirkan pada episode kali ini? Langsung saja kita sapa. Ini salah satu anggota DPRD walaupun baru tergolong baru, masih muda, inyis-inyis. Assalamualaikum Mas Jairi. Waalaikumsalam Mbak. Nama lengkapnya adalah Jairi Irawan. Ya, Jairi Irawan benar. Sepantaran kayaknya. Sehat-sehat ya Mas ya. Alhamdulillah. Sesuai sehat-sehat. dengan fokusnya adalah di Komisi E. Wakil Ketua Komisi E. Bidang Kesejahteraan Masyarakat. Ya. DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Golkar. Mas Jairi, kalau ngomong soal Komisi E itu sangat lebih sering membahas soal kesehatan dan juga pendidikan. Tapi nampaknya kalau untuk akhir-akhir ini yang lagi happening adalah soal pendidikan. Banyak sekali gebrakan-gebrakan pendidikan yang mungkin saja membuat masyarakat itu bingung atau misinformasi terkait dengan kemarin-kemarin ada SPMB, ada juga sekolah swasta gratis yang membuat heboh. Tapi ini kita tidak akan membahas itu ya Mas. Oh iya. Kita tunggu kembangannya lah. Kita agak sedikit miring sedikit tapi tetap berkaitan dengan pendidikan. Soal mengembangkan literasi. Ya, bagaimana nanti sastra ini bisa masuk dalam kurikulum. Apa sih sebenarnya yang membuat Mas Jairi tertarik untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat? Ini sebenarnya literasi kepada remaja, generasi penerus bangsa ini sangatlah penting untuk dengan kondisi saat ini. Termasuk juga sangat mendukung mungkin sastra masuk dalam kurikulum. Apa Mas yang mendorong Mas Jairi begitu ingin sekali? Ayo ini di-up yuk ya. Gini Mbak, kalau soal pendidikan kan kita harus banyak hal dimensi lah yang harus dibahas. Dan pendidikan tidak sekedar dengan angka, tidak sekedar institusi menyediakan ruangan, ada gurunya, terus ada aturan-aturan dan sebagainya. Tetapi kalau kita bicara pendidikan holistik, menyeluruh. Entah itu nantinya membahas dengan anak didiknya, gurunya, terus nanti manajemennya, orang tuanya, masyarakat. Jadi kita banyak hal lah kalau bicara pendidikan. Nah, saat ini memang kalau kita melihat dunia saat ini, kita semacam kebanjiran informasi. Banjir informasi lah yang ada di kita. Kalau kita lihat HP, lihat di medsos, itu berbagai macam informasi yang masuk per detik, per menit berapa yang masuk ke kita. Dan kita nggak sempat untuk mencerna apakah ini berita ini baik, buruk, benar, salah, kan nggak sempat, atau hoax dan sebagainya, kan nggak sempat kita. Nah, kadang-kadang ini akhirnya kita melihat bahwa ketika banjir informasi itu, bagaimana cara menyaringnya? Nah, bagaimana cara mencernanya? Apakah ini benar baik? Dan itu tidak bisa sehari dua hari, oh berita ini baik buruk atau benar salah, nggak bisa sehari dua hari, atau nggak bisa seminggu dua minggu. Tapi ini dimulai dari bawah, dari kecakapan kita, dari literasi kita, dari bacaan kita sejak usia dini atau sejak sekolah dasar. Sehingga saat ini kalau kita melihat berita dan kita bisa mencerna, oh berita ini nggak perlu masuk, nggak perlu kita nikmati. Oh berita ini nggak perlu kita percayai. Oh ini yang benar, ini yang salah. Nah itu proses ini harus berlangsung dari sejak dini kita melakukan atau berkenalan dengan namanya itu bahasa. Nah kalau itu sudah kita bisa membedakan, kita nggak akan
nggak akan terpaku pada dunia digital yang saat ini, nggak terpaku pada berita seperti ini. Oke, kalau ini benar ya udah benar. Oke, berarti orang mencari referensi nggak hanya dari media sosial. Nah itu konsep hari ini yang perlu kita bicarakan seperti itu. Memahami berita, memahami wacana berasal dari bacaan kita yang akan kita mulai sejak dini. Apalagi sekarang era digital yang begitu cepatnya ya, hanya berapa second udah share, tanpa perlu screening, tanpa perlu penyaringan, langsung kita tangkap. Dan itu kalau misalkan benar kata Mas Jairi, kalau usia anak-anak sangat sekali memorinya untuk gampang mengingat ya. Nah, ini yang tadi dikatakan literasi itu sebenarnya penting. Edukasi, literasi ditanamkan saja. Memang jarang orang menyoroti hal ini, Mas Jairi, sebenarnya. Padahal ini receh yang mungkin tidak dianggap penting, tidak banyak diketahui, padahal ini yang krusial sekali ya. Dengan kondisi saat ini. Ini termasuk juga kayak pemicu kenakalan remaja ketika tersesat sejak dini ya, Mas? Ya, kita akan kembalikan gini, Mbak. Kalau dalam perkembangan literasi kita sebenarnya, kita kan berasal dari tradisi lisan ya, tradisi bercerita. Mungkin dulu kita kecil tuh sering diceritai bapak ibu kita, sering didongengin dan sebagainya. Nah, setelah tradisi lisan muncul, maka akan berlanjut pada tradisi menulis. Makanya orang dulu kita banyak kitab-kitab yang dihasilkan. Zaman kerajaan, kitab apa yang dihasilkan banyak, Negara Kertagama, Stok Soma dan sebagainya. Nah, setelah tradisi tulisan muncul, kita dikagetkan lagi tradisi menonton. Nah, tradisi menonton itu mungkin akan mulai berkembang sejak ada televisi ya kita, tradisi menonton kita. Nah, setelah tradisi menonton belum selesai, akhirnya muncul tradisi digital. Nah, kalau yang cuma ya tradisi lisan kita dulu muncul, kita akan belajar bagaimana berbicara, bagaimana bercerita. Nah, ini kan pasti akan melibatkan individu kita dengan guru-guru kita ya, latihan berbicara. Setelah itu tradisi menulis. Nah, tradisi menulis pasti akan ada sekolah dan sebagainya, ada pengetahuan-pengetahuan yang muncul. Akhirnya muncul tulisan dan sebagainya dari sudut pandang, point of view dan sebagainya. Nah, setelah itu kita dikejutkan sama tradisi menonton. Tradisi menonton ini kita disuguhi tontonan dan jarang yang bisa mengolah, apalagi yang cepat tontonan itu, apalagi di YouTube kita kan. Makanya anak-anak kadang batita kita atau mungkin anak-anak yang sering dilihat HP, akhirnya mohon maaf agak berkurang kecakapan dalam berbicara. Karena apa? Otak ini cepat dia menonton, slide cepat, tapi ini nggak berproses. Nah, sebelum selesai sampai tradisi menonton ini purna, muncul tradisi digital. Nah, tradisi digital itu melibatkan otak, melibatkan mata, melibatkan tangan. Mungkin mulutnya nggak berbicara, tapi tangannya berproses. Dan akhirnya ada nggak sinkron ketika kenapa kok sampai di dunia digital kita di Indonesia ini begitu riuh di media sosial. Mungkin orang melihat Indonesia itu mau nyerang negara pun cukup kirim dengan media sosial bisa teratasi, sudah selesai. Nah, tradisi digital ini yang melibatkan mata, otak, terus tangan dan sebagainya. Ini kalau tidak diikuti oleh literasi yang baik, tidak diikuti bacaan yang baik, akhirnya kita ganas di media sosial, kurang santun di media sosial. Nah, bener kan? Akhirnya orang-orang kemarin aja waktu kita ada kasus Piala Dunia kita, itu sudah mau tutup mungkin itu akun media sosialnya Bahrain dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kalau tidak kemampuan kita itu kemampuan digital kita kalau tidak diikuti oleh kemampuan literasi yang baik, tidak diikuti dengan bacaan yang baik, akhirnya larinya ke sana. Kita ganas di media sosial, tapi cupu di dunia nyata itu, Pak. Itu sebenarnya. Cari nih wong biyen ya, Mas ya, cari wong biyen ya. Oh, kayak orang diam itu selalu dipuji loh, Mas. Arek iku lo meneng. Ih, santun banget ya. Sekarang emang beda banget ya, Mas. Beda banget. Arek iku gak ono omongnya sekali ngomong, wih nyelekit. Ya, bener. Pantes saja sekarang tuh lagi banyak viral sekali. Sepinter apapun, tapi kalau adab dan sopan santun itu nol sama aja, bener kan? Ya ini berkaitan ya sebenarnya, berkaitan. Nah, makanya itu penting didorong, termasuk juga untuk sastra itu yang harus masuk ke dalam kurikulum. Sastra seperti apakah nanti yang akan lebih difokuskan? Kan banyak nih, besar nih sastra nih.
Lebih ke apa nanti Mas yang Jadi gini, sastra itu memang kalau dibedakan secara genre ada puisi, prosa, ada tulisan apa namanya, tulisan linguistik itu ada. Nah, tetapi ini kita tidak akan bahas tergantung kebutuhan ya. Kalau mungkin Mbak dulu kita waktu kuliah atau SD ya, SD itu SD nih Mas Jairi tahun piro? SD itu tuh mulai 92. Oh, masa iya? Iya beneran, Oh, 92. Oke, berarti ya sama lah tahun anak 90-an 80-an ya, milenial, generasi milenial. Oke. Saya sempat ini scrolling dan sebagainya, ada buku-buku bacaan yang kita nikmati zaman dulu. Nanti mungkin bisa diperlihatkan di mana? Nah, contohnya ini, contohnya. Dulu, bukan ini. Dulu contohnya ini, menyongsong masa depan. Itu kan. Boleh dong dikasih lihat. Oke, ini buku-buku yang sempat kita searching tadi. Nah, dulu untuk membuat anak untuk bagaimana bercita-cita itu, bukan hanya besok kamu cita-cita seperti ini, tapi lewat cerita menyongsong masa depan, bagaimana kecilnya itu bekerja keras, berbaik dengan orang tua dan sebagainya. Contoh lagi yang paling yang lain yang kita tahu sehari-hari, manfaat bungkil kelapa. Itu cara bagaimana dulu itu cara memanfaatkan kelapa, cara memanfaatkan bahan-bahan di sekitar itu dilewat ceritakan. Nah, akhirnya kita punya bayangan bagaimana besok ini seperti ini, di lain tempat seperti ini. Dan sastra itu mengajari seperti itu. Contohnya kalau kita baca tentang cerita-cerita tentang mungkin yang paling rame saat ini cerita Ronggeng Dukuh Paro atau lagi yang difilmkan Gowo itu sebenarnya kan kalau kita belajar dengan diri sendiri, pengalaman diri sendiri, nggak mungkin kita akan melewati itu semua. Tapi dengan lewat cerita kita akan bisa tahu cerita di Banyumas seperti ini loh. Cerita tentang novel lagi, mungkin novelnya Pram, Bumi Manusia, seperti ini loh. Atau lagi cerita yang mungkin buku yang sedang saya baca hari ini adalah tentang Roro Mendut, cerita dulu tentang Mataraman, pergolakan Mataraman dengan Pati dan sebagainya. Pergolakan dulu seperti ini. Kan kita dengan membayangkan itu, berarti kan ada pelajaran yang kita ambil. Jadi Mataram seperti ini, Pati seperti ini, terus Basandu Mingke itu seperti ini, Wonokromo di novelnya Pram itu seperti ini. Dengan seperti itu kan kita bisa membayangkan tanpa harus kita mengikuti pengalaman kita sendiri. Nah, kalau anak kita di sekolah dasar itu diberikan bacaan-bacaan yang seperti itu, mereka akan berimajinasi. Ada tokoh buruk lah, ada tokoh baik, terus ada tokoh yang sopan santun, ada orang jahat. Dan itu kalau sebisa dan secepat mungkin diberikan kepada mereka untuk baca, anak-anak bisa mengimajinasikan kehidupan masyarakat itu seperti apa. Nah, sekarang kan agak beda ini, semua informasi kan cepat ini. Kita nggak sempat melihat. Makanya kenapa kok kurikulum sastra, terus pembelajaran literasi itu harus digenjot dari awal, sejak usia dini. Maka memang untuk membentuk karakter dan sebagainya memang harus sejak usia dini. Oke. Saya setuju sebenarnya Mas. Karena kalau misalkan kayak industri film ini, kita menggarisbawahi tadi, industri film saat ini pun tidak akan mengangkat sebuah cerita dari entah itu sejarah atau dari buku-buku yang notabene seperti Gowo. Itu kan seharusnya tidak harus diasumsi banyak orang. Tapi karena ya ini adalah tayangan televisi, usia pun akhirnya tidak menjadi batasan. Padahal itu tidak layak untuk Iya kan, tidak layak untuk tidak layak untuk dikonsumsi kalangan. Andai kata kalau misalkan literasi itu diterapkan, menanamkan jiwa-jiwa sastra, mencari tahu sendiri kan tidak harus sampai difilmkan. Nah, mungkin ini juga para pelaku industri film juga karena melihat ini ternyata banyak ya anak-anak sekarang yang nggak tahu soal sejarah. Orang yang mungkin tidak paham dengan edukasi ini dianggap hal tabu dan wah kok sangar ini medeni ini nggak bener nih, padahal itu sebuah tradisi. Kayak mungkin seperti Madura dulu adalah anak-anak kalau sudah balik boleh dinikahkan, tapi sekarang udah perkembangan berbeda. Nah, itulah tadi yang dikatakan Mas Jairi pentingnya, masih penting. Nah, dengan sekarang eranya sudah AI, terus semakin menjadi tantangan juga dong Mas. Benar.
Atau saya diceritai dosen kemarin, Mas. Salah satu dosen di kampus negeri di Surabaya lah. Itu ketika anak semester 1 mulai masuk, itu dosen saya itu bilang, coba tasnya dibuka, keluarkan apa yang ada di tas itu. Apa isinya, Pak? Ada yang skincare, terus ada apa jualan-jualan yang mereka ini, dan tidak ada buku diktat atau buku tentang apa referensi ya bahasanya, nggak ada. Jadi masuk separah ini ya kita tuh. Kita Ada kata kalau dilepas untuk bertahan hidup sendiri udah nggak bisa kayak zaman kita anak-anak milenial mungkin ya. Saya nggak mau judgement lah, saya nggak mau judgement. Memang eranya sudah berbeda. Berbeda eranya, era berbeda. Tetapi setidaknya gini, setidaknya kalau memang sejak awal, sejak dini itu kita sudah diperkenalkan dengan sastra, dengan literasi yang bagus, itu kita bahasanya tidak akan ikut sezaman seperti ini lah, Mbak. Makanya AI penting, dunia digital saat ini penting, tetapi asupilah otak kita dengan bacaan-bacaan yang baik, bacaan-bacaan yang memang itu menjadi bebal kita. Kalau memang jurusan kita seumpama ekonomi, nggak harus baca itu kok, nggak harus baca yang lain, tetapi buku-buku yang memang menyenggol tentang ekonomi. Mungkin kalau anak psikologi baca buku-buku tentang psikologi itu tanpa kita sadari akan memberikan asupan gizi bagi otak kita. Nanti akhirnya ketika kita diminta untuk membuat tugas makalah atau esai, itu nggak perlu lagi kita minta bantuan ChatGPT itu satu menit aja sudah langsung keluar sesuai semua. Keluar kebutuhan kita. Nah, tetapi seberapa ChatGPT itu membantu kita. Kalau belum tentu konkret. Kalau ChatGPT itu kita menggunakan ChatGPT, setelah itu kita baca, kita saring lagi, itu akan menjadi karya yang bagus. Berarti ChatGPT sebagai yang membantu kita sebagai alat saja. Tapi kalau kita kalau asupan gizi kita tentang bacaan kurang, literasi kita kurang, akhirnya apa? ChatGPT muncul, itu akan diserahkan ke dosen, dan dosen kebanyakan sekarang sudah tahu bahwa itu. Ya paham Mas, kalau copy paste terus koncone mana? Dulu aja kita skripsi padahal sudah berusaha serapi mungkin, berusaha untuk ya memodif dikit-dikit aja masih konan. Iya. Ya itu kalau dulu kita di era kita adalah sejarah ya Mas ya, pelajaran sejarah, bener nggak sih? Kalau untuk saat ini? Kalau gini, dulu banyak hal dulu itu semua dikemas berdasarkan cerita. Sejarah pun nggak kekaku seperti inilah. Bahasanya kalau politik itu terlalu kaku, maka sastralah yang akan melembutkan. Itu banyak tokoh yang berbicara seperti itu. Kalau politik terlalu kejam, maka sastra yang akan meluluhkan. Nah, ternyata belajar sastra itu ya memang enggak sekedar hanya bacaan, tapi belajar tentang sejarah dan sebagainya. Makanya tadi seperti yang saya tunjukkan, dulu orang mau berbicara tentang masa depan saja, itu harus lewat cerita, lewat tokoh dan sebagainya, ada alurnya dan sebagainya. Akhirnya kita dengan senang hati lah untuk membaca itu seperti itu. Terus untuk membuat kiat-kiat, mungkin dulu ada yang kita ramai sekarang, buku-buku tentang bagaimana merawat lele, bagaimana merawat kambing. Itu kan diktatnya benar, harus kandangnya seperti ini, terus harus ukuran kambingnya seperti ini. Kalau dulu enggak, dulu lewat cerita. Mungkin dia bercerita dibelikan kambingnya orang tua, terus paginya digembalakan di tempat yang lapang, terus sorenya dibawa pulang. Dan cerita-cerita itu memang menemani kita, menemani saya. Akhirnya memang kalau memang mau bercita-cita ya harus ada prosesnya, enggak kaku gitu. Sekarang kalah sama drama-drama, Mas. Ya. Okay. Mas, ini cukup semakin menarik untuk kita diskusikan. Kalau kemarin serius peralihan dari PPDB ke SPMB, ya entah, semoga tidak ada lagi perubahan nama lagi yang buat bingung. Bahkan saya sendiri aja sedikit susah tadi ngomong. Mas, ada pengaruhnya nggak sih dengan kemarin soal kurikulum merdeka sehingga memicu anak-anak ini, teman-teman kita ini, adik-adik ini yang tadinya enggan untuk membaca semakin ya merdeka lah, nggak harus wajib ya,
Ada nggak sih sebenarnya pengaruhnya? Saya akan tarik ke belakang dulu sebenarnya Pak ya, mengenai lahirnya kurikulum merdeka dan sebagainya ini. Dulu kita lulus itu diarahkan ke nilai UNAS, nilai UNAS. Nah, sedangkan akhirnya ada beberapa penelitian, terus ada beberapa kajian, UNAS itu nggak bisa diterapkan karena apa? Antara Aceh dan Papua berbeda kondisinya. Mungkin kalau yang di Jawa dengan fasilitas lengkap itu mungkin orang melihat ujian itu bisa-bisa saja, gampang saja. Karena apa? Semua terpenuhi. Bacaan ada, terus gurunya ada, sekolah berjalan terus. Bagaimana yang dengan Papua? Bagaimana dengan Kalimantan? Yang pengalaman saya ketika ngajar di sana itu nggak setiap hari loh masuk kuliah, nggak setiap hari loh masuk sekolah tuh. Kadang-kadang masuk sekolah pun itu pun ketika mau ujian dan selesai ujian dari 12 bulan mungkin masuk sekolah hanya 4 bulan. Nah, bagaimana kalau ujian diterapkan? Akhirnya muncullah kebijakan untuk dihapuslah UNAS. Muncul tentang bagaimana sekolah itu dinilai dari nilai rapotnya. Tapi apa yang kita dapatkan selama 4 tahun setelah ketiadaan UNAS ini? Coba nanti Mbak lihat di lingkungan sendiri. Nggak pernah ada guru itu memberi nilai buruk untuk siswanya. Pasti tinggi-tinggi. Jangan jauh-jauh Pak, saya habis ambil rapot Pak. Ada yang 85 ke atas, bahkan 99, bahkan ada yang dapat 100. Nah, kalau dulu mungkin nilai-nilai rapot tidak terlalu dipentingkan karena ada UNAS, makanya UNAS yang dikerjakan dan itu menjadi standar nasional. Nah, setelah UNAS tiada, akhirnya semua berlomba, guru-guru berlomba bagaimana meningkatkan siswanya bisa diterima di sekolah-sekolah favorit dan sebagainya. Larinya apa? Pemberian nilai yang bagus. Nah, sistem-sistemnya. Manipulasi ya. Saya nggak mau lihat manipulasi ya. Ini nanti saya kalau bilang manipulasi saya nggak enak. Manipulasi, oke. Ini pasti karena kita di sekolah dasar dan menengah ini karena kita ngapunten value-nya hilang, akhirnya yang muncul nilai. Antara value dan nilai beda. Kalau value kita mengarah kepada bagaimana lah moral dan sebagainya. Tapi kalau nilai yang angka-angka, ngapunten, bukan value dengan angka ya. Kalau kita berbicara pada angka-angka, larinya apa? Ya seperti yang kita harapkan saat ini, yang kita tahu seperti ini. Semua murid-murid kita nilainya 195. Tapi apakah kemampuan memahami bacaan itu benar? Apakah kemampuan memahami numerik itu benar? Jangan sampai jangan-jangan ini bahasanya jangan-jangan ya. Jangan-jangan nilai 995, tapi kurang paham tentang bacaan, kurang paham tentang Nah, ini sebenarnya kalau saya tarik lagi ke kurikulum merdeka, sebenarnya baguslah kurikulum merdeka itu. Karena saya melihat pemerintah kenapa harus kadang-kadang ada idiom tiap ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum. Dan masyarakat bingung. Masyarakat bingung. Seharusnya kurikulum yang secepatnya berganti. Tapi kan dengan kondisi Indonesia saat ini, mungkin akan bagus ketika di Jawa. Di Papua belum tentu loh bisa ngikuti. Makanya kemarin Pak Nadiem, Menteri Pendidikan yang lama sebelumnya itu mencetuskan kurikulum merdeka agar objektivitasnya lari ke subjeknya, lari ke siswa. Bagaimana guru sebagai pendamping, guru sebagai motivator, larinya ke siswa. Nah, karena mungkin ini ada juga kok sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka dan bagus. Berhasil. Tapi kan sekali lagi ini dengan berbagai macam budaya masyarakat kan tidak semuanya ini. Oke lah, kurikulum merdeka ada yang bagus dan ada yang kurang. Bahkan ada yang mengeluhkan ketika P5 itu penampilan. Padahal kalau penampilan itu kan sebenarnya bagaimana memberikan anak-anak ini keterampilan atau bagaimana tampil dengan baik. Itu sebenarnya kan berpusat pada anak. Bagus, tapi sekali lagi pastilah kurikulum ada kurangnya, ada lebihnya. Dan nantinya ini kebijakan menteri yang baru ini nanti ada tes kemampuan akademik. Nah, baru lagi kan TKA, tes kemampuan akademik ini nantinya lah tetap nilai rapotnya tetap baik, tetap bagus, tapi ini tuh dengan standarnya yang ada akan distandarkan lagi dengan ada tes kemampuan akademik. Jika anak ini masuk ke SMP atau SMA, ada tesnya sendiri. Nah, itu akan menjadi acuan berikutnya dan ini akan dimulai sama kementerian, kalau nggak salah Oktober November ini akan mulai jalan. Berarti akan tetap ada UAS atau tetap tidak ada. Dan TKA ini bahasanya tidak wajib. Seumpama kok SMA dia pengen
lanjutkan ke kuliah, berarti dia harus mengikuti tes kemampuan akademik ini untuk standarisasi masuk ke kampus mana. Tapi kalau saya nggak perlu ikut TKA karena saya pengen bekerja, kan nggak perlu ikut tes itu, tes kemampuan Kayak akademik itu. semacam psikotes gitu ya, lebih ke Macam-macam lah, kan tes kemampuan akademik ada psikotesnya, ada numeriknya, ada bacaan dan sebagainya. Oke, padahal kalau tadi seperti yang diceritakan flashbacknya dari Mas Jairi tadi kan menyebutkan ya seharusnya tidak semua siswa atau pelajar ini sekolahnya setiap hari. Nah, ya seharusnya itu pun kebijakan juga nggak harus dilakukan keseluruhan ya, Mas. Ataukah gimana ya yang akhirnya memicu yang hanya yang ada problem saya bilangnya bukan problem ya, yang ada case khusus. Case khusus hanya di 0, berapa persennya lah, tapi ini yang nggak ada case. Ya kan? Karena kalau melihat ya itu tadi nilainya yang non real akhirnya kan juga memicu juga ya, Mas. Ya, kalau kita perbandingkan dengan di daerah-daerah memang itu Mbak tidak sama dengan kita lah. Jawa itu semua terfasilitasi lah. Dan itu sangat berpengaruh juga kan? Berpengaruh juga. Generasi penerus bangsa Berikutnya, berpengaruh juga ke berikutnya. Karena ya mohon maaf nih teman-teman kayak saya mungkin, kayak Mas Jairi. Kita flashback lah Mas, zaman biyen awak dhewe biyen ya Mas ya. Ketika ada zonasi saya aja sempat berpikir dulu, ya Allah, enak biyen kita menggebu-gebu untuk bisa mendapatkan nilai tinggi biar bisa masuk sekolah favorit. Sekarang nggak perlu harus ya berusaha keras untuk bisa masuk ke sini. Nah, zonasi itu gini, Mbak. Zonasi itu sebenarnya gini. Zonasi itu diterapkan dengan ide besarnya adalah bagaimana sekolah itu rata fasilitasnya dan rata kualitasnya loh ya. Makanya muncul zonasi itu. Nah, kan tidak mungkin sebenarnya kalau kita benar dulu ya, kalau memang benar-benar mau diterapkan sekolah unggulan sebagainya. Sekolah-sekolah yang di pinggir-pinggir itu juga kasihan juga. Makanya zonasi itu juga memicu bagaimana sekolah-sekolah yang ada di pinggiran itu kualitasnya sama. Itu yang pertama. Terus kedua, ini juga bagus juga idenya. Tidak mencerabut anak-anak dari lingkungannya. Ya dulu mungkin di Sidoarjo karena memang di Surabaya banyak sekolah bagus, akhirnya sekolah ke Surabaya dengan dengan suasana baru, dengan masyarakat baru, dengan kebiasaan baru, akhirnya anak ini agak jauh dengan wilayahnya. Tapi dengan zonasi sebenarnya, kalau zonasi ini berhasil sebenarnya semua sekolah itu akan baik. Semua guru berkualitas merata di seluruh SMA atau SD. Nah, ini belum sampai selesai, baru beberapa tahun akhirnya muncul SPMB dan kembali lagi kita harus beradaptasi dengan kebijakan pemerintah yang baru. Benar sekali. Jadi dibikin bingung juga. Terkadang kebijakan yang tujuannya bagus, realisasinya yang tidak selaras mungkin atau belum siap semuanya lah, belum siap semuanya. Minim sosial. Termasuk juga UAS ini sebenarnya tujuannya juga bagus, tapi yang justru memicu juga belajar nggak belajar masih nilai aku elek pasti kok tetap api ya kan ini pasti. Kalau itu hubungannya dengan moral nanti, itu hubungannya dengan moral dan karena angka akhirnya ngapunten banyak guru yang harus berkorban dengan nuraninya. Iya benar, dan justru ini yang guru banyak yang berkorban, anaknya juga kasihan juga Pak, karena dia merasa walah ini curhat ini ya? Curhat ini berarti ya? Tidak perlu curhat, tapi ini omongan real. Kita sebagai pernah sekolah juga akhirnya alah gak belajar pasti gini. Ketika kita nanti dihadapkan juga dengan tantangan itu, ya kan kita nggak bisa. Nah ini kan juga bahaya Pak. Oke, kita akan karena ini kan sudah ada kajian dan sebagainya, pastinya pemerintah tidak akan tinggal diam lah dengan fenomena yang sekarang ini. Tapi kita, saya di Komisi E yang membidangi tentang pendidikan, tentang sosial, tentang kesehatan itu berharap ada perubahan ada perubahan moral, ada perubahan value, ada perubahan sekolah tidak hanya berdasarkan angka, sekolah tidak berdasarkan numerik yang dipersyaratkan. Mungkin juga kalau dulu karena apa ya, karena kita dulu ketika mau kerja IP harus 2,75 itu kan sebenarnya mendegradasi kita sebenarnya di atas numerik itu
ada nilai moral, ada moral, ada semangat tinggi bekerja, itu sebenarnya di atas itu semuanya. Nah, karena berhubung sekarang sudah arahnya ke numerik sebenarnya, kami mendorong untuk sekolah-sekolah dasar kita, sekolah menengah kita, kita masukkanlah kurikulum-kurikulum yang berbasis sastra, itu bisa dinikmati oleh anak-anak kita. Jadi anak-anak kita tidak kosong secara isi. Mungkin mereka pinter lah secara numerik, pinter secara pelajaran, tapi agak kosong secara hati. Nah, itu yang perlu diisi oleh insan pendidikan kita, tidak hanya SD, SMP, SMA, tapi semuanya harus ada Dan itu. itu pengaruh untuk kontrol emosi juga sebenarnya. Masuk juga harus ke sana. Karena ada beberapa penelitian memang kalau tingkat literasinya tinggi, pasti tingkat kekerasannya akan turun. Itu. Nah, sekarang kita lihat kegemaran membaca, literasi kita memang di Jawa Timur mulai naik. Tapi apakah nanti akan selaras tingkat kekerasannya, apakah menurun, apakah semakin tinggi? Nah, kita akan lihat, karena menurut data memang tingkat literasi di Jawa Timur ini, atau ngapunten, tingkat kegemaran membaca Jawa Timur ini naik 77,15 dari tahun lalu 69,78. Nah, apakah dengan naiknya kegemaran membaca ini akan menurunkan tingkat kekerasan di Jawa Timur? Nah, kita Kekerasan akan di kalangan remaja. bisa kalangan remaja. Ini kan tingkat kegemaran membaca ini kan diukur banyak, nggak hanya remaja saja. Gitu. Akan kita lihat dengan naiknya ini, apakah menurunkan kekerasan di Jawa Timur? Apakah akan menaikkan tingkat harmonisasi di Jawa Timur? Kita lihat seperti itu. Sebenarnya memang sangat pengaruh sekali ya, Mas. Kalau untuk usulan dari Mas Jairi sendiri itu, apakah sebenarnya bisa nggak sih daerah menerapkan itu tanpa harus menunggu acuan di atasnya gitu, Mas? Sebenarnya ini kadang-kadang Sebentar, mohon maaf, kayak misalkan, mohon maaf ya Mas, kayak saya karena saya orang asli Madura ya Mas ya, orang asli Madura. Kalau di Madura itu kan ada yang namanya pelajaran bahasa Madura. Nah, sementara kalau dalam kurikulum secara nasional itu kan tidak ada. Nah, seharusnya kalau kita mencontohkan, menggambarkan kayak gitu kan harusnya bisa ya dimasukkan gitu ya. sebagai muatan lokal bisa. Muatan lokal bisa. Kan pelajaran bahasa Jawa kan nggak ada di itu juga, pelajaran nasional, tapi kan ada muatan-muatan lokal. Contohnya kalau memang bisa dinaikkan, pelajaran bahasa nantinya juga arahnya ke pelajaran sastra. Nah, makanya ada orang bilang itu anak yang mencintai bahasa ke depan akan mencintai bangsanya. Dari bahasa, dari keseharian, pasti akan tindak lanjut akan cinta dengan bangsanya. Itu kenapa pelajaran sastra itu harus menjadi bagian kurikulum besar di Indonesia ini. Ya, bisa ya harusnya ya Mas? Harus bisa. Harusnya bisa kalau memang, apalagi tadi data dari Mas Jairi, gemar membaca sudah mulai tinggi. Alangkah baiknya kalau misalkan ini jadi gebrakan juga untuk kedepannya semakin tinggi. Jangan hanya nonton drama aja. Oke, Mas, tadi saya juga sedikit tertarik dengan soal pola pandang menilai seseorang dari nilai. Itu tadi sempat juga saya mau bahas. Sejatinya kalau misalkan UAS tetap ada, tapi tidak, walaupun dengan real nilai anak itu tidak dianggap negatif, tidak dinilai dari sisi yang elek nilainya, tidak menjadi acuan lah bahasanya. Itu kan seharusnya it's okay. Tapi bagaimana ini yang menjadi PR kita, bagaimana kita mensupport anak ini untuk bisa nge-up nilai-nilai yang tertinggal. Sebenarnya itu lebih baik daripada memberikan nilai mohon maaf, nilai palsu mungkin ya Mas. Ini sebenarnya ini kan karena ini sudah pola, Mbak, sudah kebijakan yang diambil oleh pendidikan. Sudah kebijakan dan tidak bisa jadi berarti kalau teman-teman ASN kita, teman-teman guru kita ini kan bekerja pada tupoksi yang ada. Kalau itu berasal dari kalau seumpama kelas A atau sekolah A lah, benar-benar menerapkan kurikulum yang seadanya. Nilai 5 ya dikasih 5, nilai 7 ya dikasih 7. Sedangkan sekolah lain, kalau nggak ikuti itu, berarti sekolah ini akan dianggap buruk oleh masyarakat. Makanya harus ada kebijakan menyeluruh, ada perbaikan kurikulum beneran, bagaimana
nilai itu tidak menjadi acuan utama dalam menilai seseorang berkualitas atau tidak. Nah, makanya harus dimunculkanlah sekolah-sekolah yang memang di situ ada latihan disiplin, latihan antri, latihan menghargai orang lain. Kita contoh ya, mungkin sekali lagi ngapunten, saya harus nyentuhkan Jepang. Jepang itu saya baca beberapa kali. Jepang itu dari kecil diajar bagaimana antri, bagaimana diajar membersihkan kelasnya sendiri, terus bagaimana diajar menghargai orang lain, dan itu full diterapkan di sekolah dasar ya. Nah, nanti SMP ada penaikan, baru pengenalan numerik dan sebagainya, rumus-rumus dan sebagainya itu di kelas agak tinggi, sedangkan di bawah diajari oleh kebiasaan sehari-hari, gotong royong dan sebagainya. Kita ini masukan juga kepada dunia pendidikan kita. Nanti bisa di sekolah ini bisa. Iya, bukan jadi, berarti pendidikan kita kurang baik. Bukan berarti kurang baik. Contohnya, oke lah kalau ada namanya OB di sekolah atau tukang kebun yang biasa membersihkan kelasnya, itu jangan terus-terusan dikasihkan kepada tukang kebun dan itunya, tapi diberikan ke anak-anak dikasih piket lah harus membersihkan kelas. Nah, dari membersihkan kelasnya itu saja, itu ada banyak hal yang dipelajari oleh anak. Satu, menjaga kebersihan. Dua, kalau dia berkelompok, pasti akan sama kelompoknya rebukan lah. Siapa yang ngepel, siapa yang bersihkan papan tulis dan sebagainya. Itu. Dan yang ketiga, disiplin. Nah, dari cara membersihkan itu kita dapat 3 pelajaran. Nah, itu kalau itu kembali diterapkan oleh anak-anak kita, pastinya mereka akan mungkin nilainya bisa jadi baik, bisa jadi kurang baik, tetapi secara penguatan karakter mereka itu dapat. Dan ketika mereka lulus itu pasti bangga dengan dirinya sendiri. Nah, kenapa kadang-kadang kita tuh melihat anak-anak kita tuh stres? Karena apa? Angka yang lain kok dituntut untuk angkanya baik, angkanya tinggi. Dia sendiri akhirnya stres. Banyak sekarang anak-anak mental health-nya parah juga untuk anak-anak kita itu. Kehidupan sehari-hari. Dan itu kalau misalkan dari sekolahnya sendiri, dari lingkungan sekolah itu tidak pernah mempermasalahkan, khawatirnya dari orang tua juga nih, yang punya angan-angan, oh, kamu harus gini, ini kan juga perlu masyarakat di sekitar. Jangan hanya ngecas asal bacot, asal nyacat, asal nyelatu, tanpa mengetahui mental health-nya itu tadi. Nah, sebenarnya ini sinergitas bersama, Mas. Kalau dari aturan sudah oke, sekolah sudah menerapkan, tidak bisa menghindari dari lingkungan luar. Ya itu mau, Mas, mulut-mulut masyarakat yang mungkin selalu menilai itu kan, ya itu penting pada. Benar-benar. Jadi gini, kadang dulu pernah ada cerita juga, ada idiom juga, untuk membuat bagus suatu kampung, itu cukup kita kirim satu orang kiai untuk membuat kampung itu baik. Tapi untuk membuat satu anak baik, butuh satu kampung baik. Nah, kalau sekolahnya baik, orang tuanya baik, tapi kalau lingkungannya enggak, anak ini pasti sedikit-sedikit akan tercemar. Makanya lebih susah untuk membuat satu anak baik karena melibatkan seluruh kampung yang ada. Makanya juga ini saya juga masih belajar bagaimana saya punya anak, terus punya anak yang masih kelas 3 dan kelas 2 SD ini, bagaimana selalu mengajari hal, contohnya kalau di rumah itu ya, di luar itu kadang ada anak yang misuh dan sebagainya, yang ngomong, nah kita kadang-kadang anak tanya, itu kalau ngomong seperti itu boleh nggak? Nah itu kan ini kita ajak, dan kewajiban kita sebagai orang tua tidak salah kalau kita hanya menyerahkan pendidikan itu kepada sekolah. Benar. Padahal di sekolah hanya 8 jam, paling lama 10 jam lah. Sedangkan yang lain ada di keluarga dan masyarakat. Nah makanya ada pembatasan, ada hal bagaimana kesepakatan orang tua dengan anak ini, bagaimana harus menghindari HP, terus bagaimana mungkin sudah dimulai tuh, anak diberikan tugas untuk membaca buku, itu harus dimulai sedini mungkin. Karena kalau ini sudah terlewat sejak umur sekolah menengah, maka ke atasnya akan seperti itu. Makanya gemar membaca, terus hobi membaca itu memang harus dimulai bahkan dari mulai hamil mungkin diceritakan buku dan sebagainya. Itu akan terbawa anak untuk senang baca, senang berliterasi. Dan kedepannya
pasti emosinya akan terkontrol. Insya Allah emosinya akan terkontrol, kesehariannya akan terkontrol, karena dia sudah membaca lingkungan yang tidak dia dapatkan di lingkungan sehari-hari dia. Nah itu penting, kalau misalkan dari sekolahnya, dari pemerintahnya sudah punya banyak kebijakan demi kebaikan bersama untuk ya mungkin sudah tersusun dan terstruktur, tapi kalau lingkungan sosial juga tidak menunjang juga agak sedikit ya percuma kayaknya. Yang tadi dicontohkan Mas Jairi juga soal ya banyak mungkin soal Jepang ya, pendidikan Jepang untuk sekolah dasar itu sebenarnya sudah banyak di sosial media berseliweran mencontohkan. Sejatinya ada Mas, kalau misalkan kita lihat itu beberapa sekolah sudah menerapkan seperti itu, tapi tidak semuanya. Ya mungkin itu masuk dalam P5 itu tadi. Iya. Bagaimana sekolah-sekolah yang belum menerapkan fungsi P5 itu untuk saling gotong royong, belajar bertanggung jawab, peduli sesama, itu mungkin ada juga yang tidak. Ini penting, seharusnya mendorong literasi, sastra masuk dalam kurikulum, ya untuk bisa ini. Ya pokoknya tadi usulannya bagus sebenarnya. Makanya saya agak sinkron, karena sama-sama sebagai orang tua ya Mas, yang masih duduk di sekolah dasar, dan sekolah dasar itu memang sangat-sangat krusial untuk mentalnya anak. Dari Komisi E sendiri, khususnya Mas Jairi mewakili dari fraksi Golkar, gebrakan apa ini nanti dalam waktu dekat terakhir mungkin? Kalau kebijakan nggak bisa dalam waktu dekat ya. Kita PR-nya Komisi ini ada banyak lah. Yang pertama memang kita harus menyukseskan sekolah rakyat, pastinya arahnya ke sana. Terus kedua, memastikan bahwa pelayanan kesehatan kita juga harus bagus. Terus ketiga, tentang kemiskinan juga di Jawa Timur juga masih lumayan lah. Jadi ada kemiskinan ekstrim yang tinggal 0, berapa persen itu, harapannya sesuai targetnya Bu Gubernur ya tahun 2027 atau 2008 bisa hilang kemiskinan ekstrim lah. Kembali menjadi miskin biasa. Nantinya pola-pola penganggaran budgeting kita arahkan ke sana. PR-nya Komisi E ya banyak sekali. Oke. Pesan dari tema yang kita bahas pada kali ini soal literasi dan berharap agar sastra ini bisa masuk kurikulum, untuk pesan mungkin. Kalau untuk diterapkan secara langsung dan dalam waktu dekat kan nggak bisa. Apa nih yang menjadi angan-angan dan pesan untuk masyarakat? Oke, ini khususnya bagi pemerintahan ya, semoga didengar dan segera terrealisasi. Ya, sastra yang tidak hanya buku-buku cerpen, nggak harus itu ya, tapi bagaimana pemahaman kita tentang semua cerita-cerita yang diharapkan, atau nantinya bukunya sebenarnya majalah-majalah seperti Bobo, terus majalah yang lain itu sebenarnya itu bisa menjadi contoh untuk diterapkan di masyarakat. Banyak hal lah cerita-cerita yang memang itu menjadi kembangan dari kurikulum. Kenapa kok kembang dari kurikulum? Karena sastra itu memang melembutkan hati kita, mengisi kekosongan hati kita, mengisi otak kita di luar numerik-numerik yang ada. Makanya pelajaran sastra ini perlu bahasa diturunkan, entah nantinya lewat perda, entah nantinya lewat pergub dan sebagainya, atau Permendiknas dan sebagainya. Buku-buku apa saja yang perlu dibaca di sekolah, atau hal-hal yang apa di sekolah, itu akan menjadi nilai plus kita untuk mengejar prestasi, mengejar dignity lah, dan mengejar bagaimana nantinya tahun 2045 menjadi generasi yang tidak hanya unggul secara angka, tapi juga unggul secara nurani. Gitu. Amin. Baik sih sebenarnya untuk ini, semoga didengar dan segera bisa terrealisasi demi tujuan yang disebutkan ini. Sebenarnya sastra ini bisa mengontrol emosi segala hal. Kita belajar di lingkungan sekolah ya, setidaknya kita bisa memberikan doktrin, racun-racun agar gemar membaca, termasuk masuk dalam sastra itu agar tidak ada lagi anak-anak yang emosional, sehingga meminim nanti terjadinya kenakalan remaja ya. Oke, terima kasih Mas Jairi atas waktunya. Semoga ada lain kesempatan kita membahas yang lebih seru lagi. Sedikit berbeda dengan topik-topik lain mungkin ya Mas, tapi tetap memberikan edukasi dan hal-hal nilai positif bagi kita semua, khususnya para orang tua yang punya anak-anak yang lagi
dalam masa pendidikan. Saya mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dipersembahkan oleh